Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fitri Anggreni, salah satu mahasiswa Disti BPD Bank Jateng Semarang. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal melakukan uji skala Likert dan juga validitas serta reliabilitas. Sebelumnya, apa sih skala Likert itu? Pengertian skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, langsung aja kita di sini buka soalnya. Pada soalnya di sini validitas dan reliabilitas. Tujuannya yaitu membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Data kuesioner yang sudah diisi oleh responden mengenai analisis pemilihan presiden 2024 dengan 9 pertanyaan dan jumlah respondennya 24. Oke, setelah itu kita langsung pergi ke SPSS-nya, kita pergi ke variable view. Nah, di sini langsung kita isikan. Yang pertama kita isi ini form 1, yang 2, di sini untuk desimalnya semua kita ganti jadi 0. Untuk labelnya ini kita tulis menjadi formulir 1. Begitupun seterusnya. Kemudian di bagian measure, kita ganti semuanya menjadi scale. Nah, jika udah seperti ini, langsung kita pergi ke data view-nya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada formnya semua ya di sini. Nah, setelah itu bisa kita langsung masukin data di sini pada data view yang ada di SPSS. Nah, setelah semua data ini masuk, kita langsung pergi ke bagian analis. Kita pergi ke bagian correlation. Nah, correlate yang ini kemudian kita pilih yang bivariate. Nah, di sini untuk semuanya kita masukin ke bagian variabel.
Dengan correlation koefisiennya person on, dan test of significance-nya kita pilih yang one tail. Kemudian kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah muncul hasil correlation-nya. Untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one tailed, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat probabilitas di antara form 1 dan total butir adalah 0,096, yang berarti P lebih besar daripada 0,05. Kemudian pada form 2 di sini bisa kita lihat hasilnya itu 0,061, yang berarti hasilnya juga lebih besar daripada 0,05. Di sini pada form 3 didapatkan hasil 0,158, yang berarti ini juga masuk lebih besar daripada 0,05. Nah, pada bagian formulir 4 itu bisa kita lihat di sini bahwa didapatkan hasil 0,011, yang berarti ini lebih kecil daripada 0,05. Kemudian pada formulir 5 di sini bisa kita lihat bahwa di sini didapatkan hasil sebesar 0,066, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini pada formulir 6 kita dapatkan hasil 0,007, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini juga formulir 7 bisa kita lihat didapatkan hasil 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Begitupun juga pada formulir 8 yang didapatkan hasilnya lebih kecil daripada 0,05, dan juga formulir 9 yang hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Nah, suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P itu kurang dari 0,05. Nah, dari interpretasi di atas ini dapat disimpulkan bahwa butir 1, 2, 3, 5 itu tidak signifikan karena P lebih besar dari 0,05. Maka dari itu butir pertanyaan 1, 2, 3, 5 itu bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan pada butir 4, 6, 7, 8, 9 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 4, 6, 7, 8, 9 bisa dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita langsung pergi kepada uji reliabilitas. Nah, tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Jadi kita langsung saja pergi ke bagian SPSS-nya lagi untuk melakukan uji reliabilitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari form yang tadi. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke bagian analis. Nah, kemudian kita beli ke bagian scale dan kita pilih yang reliabilitas analisis. Nah, di sini kita masukkan semuanya ke dalam items. Nah, kemudian dengan model alpha, kecuali totalnya ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat didapatkan hasil dari reliability-nya.
Nah, responden yang diteliti pada uji kuesioner itu berjumlah 9, dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbunch adalah 0,563 dengan jumlah pertanyaan 9 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha conference-nya adalah 0,563, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai uji statistik, validitas, dan reliabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.